Kembali lagi kami di Bincang Pagi, pemirsa. Ibu Harkris, bagaimana menjawab kesan yang muncul di publik dengan adanya pasal penghinaan ini bahwa presiden ini katanya feodal, kemudian anti kritik, lebay. Gimana Bu menanggapi itu? Saya kira itu suatu statement yang salah sekali ya. Pertama, tim perancang KUHP itu memang dari dulu sampai sekarang tidak berubah, tetap dipimpin oleh Prof. Muladi dan timnya gitu ya. Jadi Pak Jokowi atau Pak SBY memang tidak ikut campur karena memang murni akademisi yang bergerak di dalam situ. Mengapa kemudian kita setelah melihat putusan MK memasukkan kembali pasal ini? Karena kita lihat bahwa pertama MK telah menegasikan keberadaan, tadi disebutkan misalnya pasal 207. Jadi Mas Hendardi, badan umum itu bisa loh dihina, ini ada di dalam pasal 207. Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia. So legally dari perspektif hukum ini bisa, Mas. Ya, bahwa dia nggak bisa korupsi ya benar sih. Tapi bahwa badan umum itu bisa dihina itu ada dalam pasal kita. Dan itu tetap dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak dihilangkan. Yang pertama ya. Yang kedua, apabila kita tidak memberikan perlindungan khusus kepada presiden, tapi kita melindungi kepala negara sahabat, buat saya itu suatu logika yang terbejungkir balik. Saya bacakan pasal 142 di KUHP, penghinaan dengan sengaja terhadap raja yang memerintah atau kepala negara sahabat diancam dengan pidana paling lama 5 tahun. Jadi aneh sekali apabila kepala negara kita tidak kita lindungi, tapi kepala negara sahabat kok kita lindungi. Ini saya kira putusan MK perlu juga, ya tadi kata Mas final and binding. Tapi kita harus lihat juga dong, apa sih yang melandasi pikiran MK. Kalau dia tetap mempertahankan pasal-pasal berkaitan dengan perlindungan kepada penguasa badan umum lain yang bukan presiden, perlindungan kepada negara lain, buat saya itu perlu disimak kembali ya. Saya kira ini juga perlu menjadi perhatian buat Mahkamah Konstitusi. Untuk tapi kan apabila MK sudah memutus ya Bu ya, dan keputusan MK itu kan sudah final dan mengikat. Bagaimana kita mau berargumen lagi kalau sudah putusannya seperti itu? Dilakukan reformulasi ya. Jadi kalau kita baca di dalam pasal 263 itu disebutkan di ayat 2-nya tidak merupakan penghinaan jika perbuatan tersebut dalam ayat 1 jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Jadi apabila ada suatu kritik membangun, it is not defamation, itu bukan suatu penghinaan. Itu sebabnya saya katakan tadi jelas sekali bedanya penghinaan dengan kebebasan kritik. Bu, boleh dikasih contoh nggak Bu bedanya penghinaan dengan kritik tuh bagaimana Bu? Bu, kalau misalnya nih saya sebut nih Bu ya, presiden tidak becus mengurus negara, itu menghina atau mengkritik Bu? Ya, selama ada bukti-buktinya. Ya, tapi kalau buktinya seperti tadi ada di TV misalnya saya lihat ada gambar ada seorang kerbau dikasih gambarnya Presiden SBY, itu insult. Jadi masyarakat kita juga itu bedanya masyarakat kita dengan yang lain. Jadi pada dasarnya memang pasal kebebasan berekspresi itu lebih ditujukan kepada freedom of the press, freedom of opinion. Tapi di Indonesia ini lain. Jadi teman-teman di sana, Pak Asep, Pak Hendardi juga melihat bahwa di Indonesia itu punya satu karakter yang unik. Ya, mereka sekarang kita lihat banyak sekali penghinaan. Oke. Nah, itu yang harus diperhatikan dengan hati-hati. Jadi jelas di dalam pasal rancangan KUHP yang baru itu, apabila kritik itu tidak bisa. Tapi kalau kritik tanpa alasan begitu ya, itu menghina aja. Ya, tanpa ada evidensi. Jadi kalau ada evidensi buat peraturan undang-undang itu adalah suatu kritik. Tapi kalau tidak ada, nah ini harus kita lihat lagi apakah itu suatu false representation atau bukan. Nah, ini yang mengapa kemudian pasal ini ada. Ya, jadi bukan mayat yang dibuang kembali, it is not. Ini adalah satu reformulasi dari ketentuan yang ada dalam pasal 134. Dengan memperhatikan seluruh ketentuan, dan kami juga merasa bahwa pasal 19 ICCPR yang berkaitan dengan freedom of expression itu tidak kita langgar karena tadi three test tadi kita laksanakan gitu ya. Jadi yang berkaitan dengan ada ketentuan hukumnya, ada legitimate aim-nya, ada necessity-nya, itu dipenuhi menurut pendapat dari tim. Ya.
Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Kami sudah tangkap maksud dari Ibu Harkristuti. Kita tunggu bagaimana nanti ini kelanjutannya. Ibu Harkristuti Harkrisnowo, Kepala Badan Pengembangan SDM Kemenkumham. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin minta tanggapannya Kang Asep. Ini reformulasi kok, jadi bisa-bisa aja dong. Saya tegaskan sekali lagi, mau reformulasi mau apa? Kaidah norma itu tidak boleh hidup. Mati, titik, sekali lagi. Kaidahnya yang harus mati. Udah mati, norma itu nggak boleh hidup karena MK terlepas dari setuju tidak setuju lah. Percuma ada MK penafsir, selesai. Tadi saya bilang kan solusinya ada. Memang presiden tidak boleh dihina. Dan sekarang kan sepakat kita menjadi delik aduan. Munculkan di bab RUU bab 19 itu di pasal penghinaan mirip 316. Nah, kalau misalkan tadi tidak melanggar demi ketertiban umum, demi pembelaan, demi keterpaksaan, itu mah copy paste juga. Dulu juga ada 310 ayat 3 sama. Itu tuh yang membedakan mengkritik dan menghina. Sekali lagi saya ulang, menghina itu merendahkan kehormatan nama orang. Jadi kalau mau presiden kayak, mau presiden kayak, ya, nah, namanya sama. Misalkan gini, presidennya Juniper ya, kebetulan adik saya yang paling ganteng nih, yang paling pintar. Junimat. Presiden Junimat. Babi setan, maaf kasar ngomong ya. Itu kan merendahkan orang. Jangan bukan faktanya bukan itu kan. Nah, itu nggak boleh, itu bisa kena karena dia menghina. Tapi kalau misalkan Presiden Junimat, kok BPJS haram atau kemudian naikin bensin, nah itu mengkritik karena demi ketertiban umum, demi kepentingan umum. Itu sederhana kok membedakan itu. Sekali lagi. Sederhana ya Bang ya? Sangat sederhana. Kalau misalnya saya bilang presiden jelek, kurus, kering, itu gimana? Nah sekarang itu kan martabat orangnya pribadi. Pribadinya, yang tidak boleh. berarti itu menghina. Menghina sekali lagi. Tapi kalau presiden tidak becus mengurus negara? Nah sekarang tinggal apakah mengurus negara benar atau tidak? Kalau faktanya misalkan tidak becus mengurus negara, tidak bisa diapa-apakan demi kepentingan umum. Tapi kalau misalnya presidennya berhasil negara, nanti hakim yang akan menafsirkan unsur tadi menghina dan mengkritik. Hakim yang disebut menghina adalah ini. Ketika presiden tidak becus mengurus negara, ternyata faktanya presiden mengurus negara bagus, ekonomi pertumbuhan tinggi, gaji kita miliaran. Berarti kalau tidak sesuai fakta menghina? Ya iya, karena ada pasal tersebut, dia harus membuktikan yang dituduhkan itu. Tapi kan kalau kita lihat di sosial media Bang ya, itu Kang ya, semua orang bisa bebas dong mengkritik. Betul, makanya hati-hati, ada undang-undang IT, infrastruktur elektronik, ya pasal 42, 40 dan seterusnya, kan lisan dan tertulis disebutin. Nah tertulis ada undang spesial, jadi orang jangan sekarang main media sosial, hati-hati, media sosial juga bisa kena. Karena undang-undang ITE mengatur ya pasal 5, pasal 28 dan 7 itu mengatur. Jadi sekali lagi sederhana kok. Jangan mengatakan Presiden Junimat sekali lagi beliau jadi presiden mengatakan tadi menjurus ke nama pribadi. Kalau nama pribadi itu ada penghinaan. Tapi kalau programnya dia, kebijakannya dia itu mengkritik sekali lagi. Tapi mengatakan tadi Junimat gendut, perutnya gede gitu kan. Nah, Oke. Kecil gitu. Baik. Nanti kita harus break terlebih dahulu. Di segmen terakhir saya ingin kita menarik sebuah konklusi bagaimana hak berpendapat tapi juga ini tidak melanggar konstitusi supaya presiden terlindungi martabatnya tetapi tidak membunuh hak orang untuk berpendapat, untuk mengkritik. Kita akan sambung pemirsa usai jeda berikut.